Bab 2056, Badai akan datang. Lian, tentu saja, tahu apa artinya ketika pemuda berpakaian hitam itu memelototinya dengan niat membunuh. Tidak sulit untuk mengetahuinya dengan Duan Rufeng berterima kasih kepada pemuda berpakaian hitam itu juga. Itu seperti yang diharapkan Lian. Pada saat berikutnya, dia melihat boneka iblis Sein yang dikendalikan Duan Rufeng mendekatinya dengan kecepatan tinggi yang menghasilkan suara gemuruh saat pemuda berpakaian hitam itu memelototinya dengan kejam. Kamu Dugu, jika Anda tidak ikut campur dalam masalah ini, saya akan merekomendasikan Anda untuk menjadi tetua api perunggu di Sekte Pemujaan Api, kata Lian setelah mengambil napas dalam-dalam, tangannya mencengkeram Asura Sabre dengan erat. Ia merasa tawarannya sangat menggiurkan. Berdasarkan potensi Anda akhirnya akan menjadi penatua api perak seperti saya di masa depan. Tentu saja, ini hanya janji kosong. Lian berencana membunuh Dugu setelah dia membunuh Duan Rufeng. Ini agar dia bisa mendapatkan 10.000 segel pegunungan yang dimiliki Dugu. 10.000 Mountain Cell bahkan lebih kuat dari Asura Sabre yang dimilikinya. Itu berada di peringkat 3 teratas di peringkat 10 senjata Sein Agung. Meskipun Dugu berhasil menghancurkan serangannya sebelumnya dengan 10.000 Mountain Cell, dia hanya berhasil melakukannya karena serangan itu tidak ditujukan padanya. Kalau tidak, mustahil baginya untuk menghancurkan serangan itu. Dalam pertarungan 1 lawan 1, Lian tidak takut pada Duan Rufeng dan Dugu. Namun, jika keduanya bergabung, dia tahu dia tidak akan cocok untuk mereka. Masuk ke Sekte Pemujaan Api dan menjadi sampah sepertimu. Apakah Anda benar-benar berpikir saya menginginkan itu? Dugu tersenyum dingin ketika mendengar kata-kata Lian. Dia berbicara kasar kepada Lian tanpa tanda hormat sama sekali. Kamu mencari kematian. Kata-kata Dugu membuat Lian marah. Lian merasa ingin segera membunuhnya. Namun, dia memperhatikan boneka iblis suci yang dipanggil Duan Rufeng dengan cepat mendekatinya dengan niat membunuh. Dia membuat keputusan cepat dan memutuskan untuk pergi. Orang bijak tidak akan bertarung ketika kemungkinan melawannya. Dia harus pergi untuk sementara waktu. Dia harus menunggu sampai Duan Rufeng atau Dugu sendirian sebelum dia bisa membunuh mereka. Sayangnya, imajinasi selalu lebih indah daripada kenyataan. Dalam keadaan seperti itu, apakah dia bisa pergi hanya karena dia mau? Gemuruh. Saat Lian mencoba melarikan diri, suara gemuruh bergema di langit. Pada saat berikutnya, 10.000 Mountain Cell tumbuh menjadi ukuran gunung besar di langit yang jauh sebelum turun. Itu memancarkan aura yang sangat menindas. Gemuruh. Meskipun Lian telah menggunakan Asura Sabre, dia masih terluka parah oleh 10.000 Mountain Cell sejak serangan pertama. Dia tampak menyedihkan saat dia memuntahkan seteguk darah. Gemuruh, 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 gemuruh. Sementara itu, Duan Rufeng dengan marah menyerang Lian dengan boneka iblis suci. Kecepatannya luar biasa cepat, seolah-olah dia mendapat bantuan surgawi. Setiap langkah yang diambil oleh boneka iblis suci menyebabkan udara bergetar dan meledak. Setiap langkah seolah-olah mendarat di dada Lian. Dia ngeri. 10.000 segel pegunungan ada di atasnya, boneka iblis suci yang dikendalikan Duan Rufeng ada di punggungnya, dan Dugu berdiri di depannya. Dia tahu akan sulit untuk melarikan diri. Aku akan melepaskan semua kekuatanku. Lian berpikir pada dirinya sendiri saat matanya bersinar dengan tekad. Dia bukan orang yang baik secara alami. Sekarang setelah dia terpojok, dia, tentu saja, tidak akan tinggal diam sementara kematian datang untuknya. Selama aku bisa membunuh salah satu dari mereka, aku tidak perlu khawatir lagi. Saat Lian memikirkan hal ini, dia berbalik untuk menghadapi boneka iblis suci yang dikendalikan Duan Rufeng. Jelas dia mengira Duan Rufeng adalah yang lebih lemah dari keduanya karena dia memutuskan untuk membunuhnya sebelum dia membunuh Dugu. Namun, hal-hal tidak berjalan seperti yang dia harapkan. Duan Rufeng dan Dugu yang selalu menentang satu sama lain tampaknya sangat memahami satu sama lain ketika mereka bergabung. Mereka bergerak bersama-sama seolah-olah mereka memiliki bantuan surgawi. Bahkan anak kembar pun mungkin tidak begitu memahami satu sama lain. Dalam keadaan seperti itu, tidak butuh waktu lama sebelum Lian terluka lagi. Awalnya, ia hanya menderita luka ringan. Namun, seiring berjalannya waktu, dia terluka parah, menyebabkan dia mengalami kesulitan bernapas. Setelah beberapa saat, Lian tidak lagi memiliki niat membunuh yang dia miliki sebelumnya. Dia terlihat sangat menyedihkan sekarang. Dugu,
Jika kamu bergabung denganku untuk membunuh Duan Rufeng, aku akan memberimu Asura Saber. Lian tahu dia akan mati jika ini terus berlanjut. Dia dengan cepat membuat rencana untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Dia berencana menggunakan Asura Saber untuk memikat Dugu ke sisinya. Sayangnya, sudah ditakdirkan bahwa dia akan kecewa. Pedang Asura, apakah Anda pikir saya akan tertarik pada senjata Super Saiyan yang bahkan tidak sebanding dengan 10.000 Mountain Cell? Dugu berkata dengan jijik sebagai tanggapan atas tawaran Lian. Pada saat yang sama, 10.000 segel pegunungan yang dia kendalikan tiba-tiba runtuh pada penghalang pertahanan yang telah dibangun Lian menggunakan Saiyan Origin miliknya. Itu segera menghancurkan penghalang pertahanan. Muntah. Sejak penghalang pertahanan Lian yang dibangun dari Saiyan Originnya dihancurkan, dia, tentu saja, menderita serangan balasan. Dia memuntahkan seteguk darah, menjadi lebih terluka. Setelah beberapa saat, Lian akhirnya mati di bawah serangan gabungan dari Duan Rufeng dan Dugu. Penatua api perak yang menakjubkan dari Sekte Pemujaan Api, penatua api perak pertama dari tempat suci penyu hitam 4 simbol Sanctum telah meninggal di provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao. Jika berita ini menyebar, itu pasti akan menyebabkan keributan besar di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Selain sebagai penatua api perak di Sekte Pemujaan Api, Lian juga merupakan pembangkit tenaga listrik di bentuk 4 tahap surgawi suci. Dia berada di peringkat ke-139 di peringkat Saiyan tertinggi. Dia juga bisa dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik elit di provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Meskipun demikian, pembangkit tenaga listrik seperti itu telah mati di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial sehingga banyak pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas memandang rendah. Pedangnya yang malang itu milikmu, aku akan mengambil cincin tata ruangnya. Dugu berkata dengan acuh tak acuh setelah dia dan Duan Rufeng membunuh Lian. Dia pergi segera setelah dia mengambil cincin tata ruang Lian. Dari awal hingga akhir, dia bahkan tidak melirik Asura Saber. Tidak ada yang tahu apakah dia benar-benar tidak tertarik pada Asura Saber atau apakah dia memiliki motif lain. Terima kasih, kata Duan Rufeng sambil menatap punggung Dugu. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Asura Sabre. Suara mendesing. Duan Rufeng dengan cepat meninggalkan Saint Devil Puppet dan mengambil Asura Sabre. Selamat, Tuan Mansion Tuan. Selamat, Tuan Mansion Tuan. Saat Duan Rufeng memegang Asura Sabre, orang-orang dari Azure Cloud Mansion, termasuk Rong Yuan dan Tong Zong, mulai memberi selamat padanya. Pedang Asura. Mata Duan Rufeng bersinar cemerlang saat dia melihat Asura Saber di tangannya. Ini bukan pedang biasa, itu adalah Asura Saber, salah satu senjata Super Saiyan yang hebat di peringkat 10 senjata Saiyan besar. Kekuatan Duan Rufeng akan sangat meningkat sekarang setelah dia mendapatkan Asura Saber. Ini pasti sesuatu yang membuatnya senang. Sementara itu, di wilayah utara provinsi bawah tanah suci Bela Diri Dao, sepertinya ada keributan di mana formasi transportasi antar provinsi berada. Gemuruh, gemuruh. Suara tersebut sangat keras sehingga membuat ngeri para penjaga yang menjaga area sekitar formasi angkutan antar provinsi. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? SH*T. Kengerian menyingsingnya di saat berikutnya. Salju di gunung tinggi yang diselimuti salju tempat formasi transportasi antar provinsi berada tiba-tiba mencair sebelum bumi mulai bergetar. Retakan, 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 retakan. Suara retakan bisa terdengar saat Watcher melihat retakan muncul di gunung tempat formasi transportasi antar provinsi berada. Tidak butuh waktu lama bagi gunung itu untuk runtuh, secara efektif menghancurkan fondasi formasi transportasi antar provinsi. Tidak, The Watcher menjadi lebih ngeri seolah-olah dia baru saja mengingat sesuatu. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari apa implikasinya. Kini setelah fondasi formasi transportasi antar provinsi hancur, berarti provinsi bawah tidak lagi memiliki formasi transportasi antar provinsi. Ini berarti dia tidak bisa lagi kembali ke provinsi atas tanah suci Bela Diri Dao. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Gemuruh, 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 gemuruh. Suara-suara itu terus bergema di udara saat Watcher hilang dalam ketakutannya. Setelah beberapa saat, dia terkejut melihat di mana gunung itu runtuh. Udara bergetar sesaat sebelum pusaran air mulai muncul. Pusaran air bergejolak dengan kecepatan yang sangat cepat. Alih-alih memiliki kekuatan hisap, itu melepaskan gelombang energi. Sepertinya itu menyerap hal-hal dari sisi lain dan melepaskannya di sisi ini.
Penjaga itu menyipitkan matanya saat melihat sepasang tanduk sapi muncul dari salah satu pusaran air. Si penjaga tidak salah lihat. Itu memang sepasang tanduk sapi. Setelah dua tanduk sapi muncul, diikuti oleh kepala sapi. Hanya dalam sekejap mata, monster muncul di hadapannya. Monster itu sangat besar dan memiliki tubuh manusia dengan kepala sapi. Ada begitu banyak dari mereka. Pada saat yang sama, Watcher menemukan banyak monster dengan tubuh manusia dan kepala lembu mulai muncul dari pusaran air. Bab 2057, Pelopor Klan Iblis. Gemuruh, 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 gemuruh. Serangkaian suara memekakkan telinga lainnya memasuki telinga Watcher, membuatnya tercengang. Dia melihat pusaran air akan muncul di udara setiap kali bergemuruh. Pusaran air tampak seperti kembang api di udara. Itu mempesona dan menarik perhatian. Hanya dalam sekejap mata, ratusan pusaran air muncul di udara. Monster yang muncul seperti Minotaur akan muncul dari pusaran air. Pusaran air akan menghilang begitu monster muncul darinya seolah-olah telah menyelesaikan tugasnya. Saat ratusan pusaran air menghilang, ratusan monster yang tampak seperti Minotaur juga muncul. Tiba-tiba, monster terbesar di antara kelompok monster mirip Minotaur tertawa terbahak-bahak. Tingginya sekitar 8 hingga 10 meter. Tawanya mengandung energi yang membuat udara di sekitarnya bergetar. Tawa monster ini juga menyebabkan gendang telinga Watcher pecah. Sepertinya dia telah kehilangan semua kewarasannya saat dia mulai mengeluarkan darah dari ketujuh lubang. Betapa kuatnya, wajah penjaga itu pucat saat ini. Sedikit teror bisa dilihat di matanya saat dia melihat monster yang sedang tertawa. Monster itu sekuat pemimpin dari kekuatan kelas 1 di mana Watcher berasal. Hanya energi dari tawanya sudah cukup untuk melukai seorang kultivator bela diri seperti dia yang berada di tahap Saint klasik sampai ke titik di mana dia berdarah dari ketujuh lubang. Ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa. Aku tidak percaya bahwa setelah beberapa ratus ribu tahun kemudian, para pejuang dari klan iblis sapi akan menjadi yang pertama menginjak tanah yang kaya ini. Monster yang tingginya 8-10 meter itu berkata dengan keras setelah dia berhenti tertawa. Ratusan ribu tahun. Klan Iblis Sapi. Mata Watcher melebar ketika dia mendengar kata-kata monster itu. Tubuhnya mulai bergetar seolah-olah dia telah mengingat sesuatu. Mungkinkah ini, monster dari klan iblis dari tanah pengasingan yang legendaris? The Watcher telah membaca tentang era manusia iblis dari ratusan ribu tahun yang lalu dari sebuah buku kuno. Era itu sangat kacau. Selama era itu, apalagi seorang penggarap bela diri panggung Saint klasik, ada banyak pembangkit tenaga listrik di Saint Celestial Stage dan di atasnya yang mati setiap hari. Mereka dibunuh oleh iblis dari tanah pengasingan. Selama era manusia iblis, semua orang akan ngeri hanya dengan mendengar kata iblis. Manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mati selama perang manusia iblis hebat sebelum mereka mampu mengejar iblis kembali ke tanah pengasingan. Apa yang terjadi? Ini baru ratusan ribu tahun, tetapi iblis-iblis ini berhasil sampai ke sini dari tanah pengasingan. Jangan bilang kita akan memasuki era manusia iblis lagi. Saat Watcher memikirkan hal ini, berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Teror bisa terlihat di matanya. Bagi manusia, era manusia iblis adalah bencana besar. Penatua ke-10, ada manusia di sana. Sang penjaga mendengar suara keras, membuatnya sadar kembali. Ketika Watcher melihat ke sumber suara, dia menyadari bahwa dia telah ditemukan oleh monster. Monster itu telah memanggil monster terbesar sebagai tetua ke-10. Hanya dalam sekejap mata, tetua ke-10 berbalik untuk melihat Watcher. Sang penjaga gemetar ketakutan saat monster itu menatapnya. Ketika dia melihat monster itu berjalan ke arahnya, dia merasa seolah-olah kakinya telah berubah menjadi timah, membuatnya tidak bisa bergerak. Dia tidak punya energi untuk bergerak sama sekali. Penatua ke-10 dari klan iblis sapi segera tiba di hadapan Watcher. Itu memelototinya dengan mata besar dan berkata dengan suara menggelegar, "Manusia, ceritakan tentang situasi saat ini di alam provinsi Saint." Sang penjaga merasa seperti tercekik saat berhadapan dengan tetua ke-10 dari klan iblis sapi. Namun, dia masih dengan patuh memberitahu monster itu tentang situasi saat ini di tanah suci Dao Martial. Meskipun dia belum pernah mendengar tentang alam provinsi Saint, dia tahu monster itu mengacu pada dunia tempat dia berada. Tanah Dao Martial Saint telah terbelah menjadi dua. Pembangkit tenaga listrik telah pergi ke provinsi atas dan yang lemah tetap berada di provinsi bawah. Tetua ke-10 dari klan iblis-iblis bergumam pada dirinya sendiri ketika dia mendengar kata-kata Watcher.
Itu tidak tampak terkejut, seolah-olah dia baru saja mengkonfirmasi sesuatu yang sudah dia ketahui. Faktanya, tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi tahu tentang semua ini melalui Zulu Qi yang secara tidak sengaja dikirim ke tanah pengasingan. Setelah mengetahui tentang situasi di alam provinsi Sein dari Zulu Qi, di bawah paksaan monster itu, ia juga belajar tentang bagaimana Zulu Qi muncul di tanah pengasingan melalui formasi transportasi antar provinsi. Di bawah bimbingan Zulu Qi, dia menemukan tempat di mana penghalang ruang jauh lebih lemah. Itu dekat formasi transportasi antar provinsi di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial. Setelah itu, ia telah mengumpulkan semua prajurit elit dari klan Iblis Sapi dan dengan paksa merobek penghalang ruang melalui kekuatan belaka. Begitulah cara monster berhasil muncul di Dao Marsial Seinland. Sayangnya, Zulu Qi yang telah kehilangan semua kegunaan setelah dia mengungkapkan semua informasi yang dia tahu dibunuh oleh tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi. Tidak hanya itu, satu-satunya formasi transportasi antar provinsi yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas baru saja dihancurkan, kata Watcher dengan cemas. Formasi transportasi antar provinsi dihancurkan. Penatua ke-10 dari klan Iblis Sapi tercengang sesaat ketika mendengar ini. Namun, ekspresi senang muncul di wajahnya segera setelah itu. Ini berarti klan iblis dapat membangun energi kita di provinsi bawah sebelum kita menyerang provinsi atas dan menyatukan alam provinsi Sein. Saat tetua ke-10 dari klan iblis-iblis memikirkan hal ini, dia menjadi sangat bersemangat. Sebelumnya, klan iblis dikalahkan karena tidak melakukan persiapan yang cukup. Namun, sekarang, mereka dapat membangun energi mereka di provinsi bawah dan menjadi lebih kuat sebelum mereka menyerang provinsi atas dan menyatukan alam provinsi Sein. Baik sekali, karena Anda telah memberi saya kabar baik, saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Saat tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi memandang Watcher, tangan kanannya mendarat di Watcher, membunuhnya. Setelah membunuh Watcher, tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi membuka mulutnya dan menyerap darah vital dan esensi dari tubuh Watcher yang belum menghilang. Setelah beberapa saat, tubuh Watcher berubah menjadi mayat kering. Prajurit, orang terkuat di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial hanya di tahap Sein klasik. Bahkan yang terlemah di antara kalian semua akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi memandang ratusan Iblis Sapi yang mengikutinya ke alam provinsi Sein dan mengumumkan dengan keras, mulai sekarang, kamu bebas berkeliaran di tanah di sini dan berpesta sesukamu. Sebelum klan lain tiba, klan Iblis Sapi dapat menempati tempat dengan sumber daya terbaik. Setelah tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi selesai berbicara, Iblis Sapi pecah dalam keributan. Mereka mendidih dengan kegembiraan. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Ratusan prajurit elit dari klan iblis-iblis mulai bergerak keluar setelah menerima pesanan mereka. Setelah sekelompok prajurit elit dari klan Iblis Sapi pergi, tetua ke-10 dari klan Iblis Sapi bergumam pada dirinya sendiri, fajar era manusia iblis ada di sini lagi. Kali ini, klan Iblis Sapi kita akan menjadi garda depan klan iblis dan membantai jalan kita ke alam provinsi Sein dan membuka jalan bagi klan iblis. Hari di mana klan iblis menginvasi dunia ini akan datang. Hanya dalam sekejap mata, itu meninggalkan area itu juga. Awal dari bencana besar mulai terungkap di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dengan kedatangan Iblis Sapi. Secara alami, Duan Lingtian yang berada di sekte pemujaan api di provinsi atas sama sekali tidak menyadari apa yang terjadi. Dia bahkan tidak tahu formasi transportasi antar provinsi yang menghubungkan provinsi bawah ke provinsi atas telah dihancurkan. Saat ini, tidak akan mudah bagi orang untuk melakukan perjalanan dari provinsi bawah ke provinsi atas kecuali ada pembangkit tenaga listrik yang unggul dalam formasi mendirikan formasi transportasi antar provinsi lainnya di provinsi bawah. Namun, pembangkit tenaga listrik yang dapat membentuk formasi transportasi antar provinsi hanya tinggal di provinsi atas. Bahkan saat itu, mereka sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix. Secara alami, ada pembangkit tenaga listrik seperti itu di klan iblis juga. Iblis harus bergantung pada pembangkit tenaga listrik ini untuk mencapai provinsi atas tanah suci Dao Marsial. Tidak peduli seberapa kuat orang-orang di provinsi atas tanah Dao Marsial Sein, mereka tidak bisa lagi dengan bebas memasuki provinsi bawah karena formasi transportasi antar provinsi di provinsi bawah tanah suci Dao Marsial telah dihancurkan.
Orang dapat mengatakan bahwa provinsi atas dan provinsi bawah tanah suci bela diri Dao dipisahkan untuk sementara waktu. Mulai sekarang, orang-orang di provinsi atas tanah suci bela diri Dao hanya bisa memasuki provinsi bawah tergantung pada suasana hati klan iblis karena hanya iblis yang dapat membentuk formasi transportasi antar provinsi di provinsi bawah. Di Aula Penegakan Sekte Pemujaan Api, beberapa hari telah berlalu, tetapi tidak ada gerakan dari sisi Donglin. Duan Lingtian cukup terkejut dengan ini. Jangan bilang wakil Aula Master Dong akan membiarkan masalah saya mempermalukan putranya pergi. Beberapa hari yang lalu, Duan Lingtian tanpa pamrih dan terang-terangan mempermalukan Donglin dengan memukulinya. Bab 2058, peringkat di peringkat orang suci tertinggi. Lebih dari 20 hari telah berlalu. Awalnya, Duan Lingtian mengira wakil ketua Aula Penegakan Dong Yuan Jin akan mencari masalah dengannya. Namun, dia menemukan tidak hanya Dong Yuan Jin yang tetap diam, tetapi bahkan putranya, Donglin, juga tetap diam. Sungguh menakjubkan berita tentang apa yang terjadi tidak menyebar, sepertinya beberapa tetua api perunggu yang hadir terlalu takut untuk mengatakan apapun karena Tian Dong dan Dong Yuan Jin. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui apa yang telah terjadi. Jika itu 20 hari yang lalu, Duan Lingtian mungkin secara pribadi menyebarkan berita ini karena dia sangat marah pada Donglin. Namun, kemarahannya secara bertahap menghilang. Dia tidak bisa lagi diganggu tentang Donglin. Selain itu, dia akan meninggalkan Aula Penegakan besok. Duan Lingtian berencana untuk meninggalkan Sekte Pemujaan Api setelah dia meninggalkan Aula Penegakan. Ini agar dia dapat menemukan tempat untuk meningkatkan basis kultivasi dan akar spiritual bawaannya. KR dan putri mereka berada dalam situasi genting sehingga dia tidak punya banyak waktu lagi. Pada saat ini, setiap detik yang berlalu adalah biaya KR dan putri mereka. Saya akhirnya bisa pergi. Keesokan harinya, Duan Lingtian akhirnya menyelesaikan pelayanannya di Aula Penegakan dan diberi izin untuk meninggalkan aula. Dia telah menunggu hari ini selama sebulan. Sementara itu, kelompok murid sejati berikutnya yang datang untuk melayani di Aula Penegakan juga telah tiba di aula utama. Ketika Duan Lingtian menyerahkan tugasnya kepada murid sejati itu tiba-tiba berkata, "Kakakmu kakak senior Lingtian." Dia jelas bersemangat ketika dia mengenali Duan Lingtian. Saat ini, banyak murid di Sekte Pemujaan Api menganggap Duan Lingtian sebagai idola mereka. Dalam waktu kurang dari setahun setelah Duan Lingtian bergabung dengan Sekte Pemujaan Api, selain menjadi murid sejati, dia bahkan berada di peringkat 5 besar peringkat sejati. Dia saat ini berada di peringkat keempat. 3 murid teratas semuanya berada di bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Ini berarti Duan Lingtian yang menempati peringkat keempat pada peringkat sejati secara luas diakui sebagai murid sejati terkuat di bawah bentuk ketiga dari tahap surgawi suci. Yang terpenting, Duan Lingtian berhasil mencapai peringkat tertinggi Sein. Dia saat ini berada di peringkat 537 di peringkat tertinggi Sein. Dia berada di peringkat di depan semua tetua api perunggu dan murid sejati yang berada di bentuk kedua dari tahap surgawi suci di Sekte Pemujaan Api. Karena alasan ini, Duan Lingtian menjadi keajaiban paling populer di Sekte Pemujaan Api. Duan Lingtian mengangguk dan hanya tersenyum menanggapi murid sejati yang bersemangat berdiri di depannya. "Mulai sekarang, kamu akan mengambil alih tugasku sebelumnya. Aku akan melakukan yang terbaik." Murid sejati berkata dengan sungguh-sungguh ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Saat murid sejati lainnya mengambil alih tugas dari kelompok murid sejati sebelumnya, Duan Lingtian dan yang lainnya meninggalkan aula utama Aula Penegakan. Duan Lingtian bertindak seolah-olah Liu Yun adalah orang asing baginya. Di mata semua orang, mereka berdua bukan lagi teman. "Saudara muda Lingtian, saya mendengar Anda mempermalukan Donglin dan memukulinya. Apakah itu benar?" Liu Yun tiba-tiba bertanya melalui transmisi suara. Kejatuhan mereka adalah kepura-puraan. Liu Yun tidak bisa tidak bertanya kepada Duan Lingtian melalui transmisi suara tentang masalah ini karena dia penasaran. "Kakak Liu Yun, dari mana Anda mendengar ini?" Duan Lingtian bertanya sebagai balasan melalui transmisi suara. Dia tertegun sejenak saat mendengar kata-kata Liu Yun. Berdasarkan apa yang diketahui Duan Lingtian, berita ini terkandung dengan sangat baik. Dia terkejut bahwa Liu Yun telah mendengarnya. "Aku mendengarnya dari kakek buyut." Salah satu tetua api perunggu yang hadir memberitahu dia tentang hal itu, jawab Liu Yun melalui transmisi suara. Setelah itu, dia berkata,
Namun, dia melarang saya menyebarkan berita ini. Jangan bilang itu benar. Itu benar, jawab Duan Lingtian. Saat itu, Donglin membawa Tiandong bersamanya untuk memberi saya pelajaran. Pada akhirnya, Tiandong tidak berani menyakiti karena saya telah mengancamnya secara lisan. Dia hanya bisa melihat saat aku memberi pelajaran pada Donglin. Duan Lingtian telah menyederhanakan insiden itu. Namun, ketika Liu Yun mendengarnya, dia sangat terkejut. Tiandong, secara alami, dia tidak asing dengan nama ini. Tiandong adalah penatua api perak pertama dari Balai Penegakan. Dia berada di peringkat ke-107 di ranking Sein tertinggi. Seseorang seperti itu tidak berani menyakiti Duan Lingtian karena ancaman verbalnya. Butuh waktu lama bagi Liu Yun sebelum dia sadar kembali. Dia bertanya lagi, saudara muda Lingtian, sejauh yang saya tahu, selain sebagai penatua api perak pertama dari Balai Penegakan, Tiandong juga memiliki temperamen yang cepat. Apa yang kamu ancam dengan dia sehingga dia bahkan tidak berani menyakitimu? Petik 2. Bukan apa-apa, jawab Duan Lingtian acuh tak acuh, ketika saya melihat bagaimana dia berencana untuk memberi saya pelajaran atas nama Donglin, saya mengatakan kepadanya bahwa jika dia berani menyentuh saya akan membalasnya dengan memiliki pertandingan persahabatan dengan anak-anaknya dan murid langsung jika dia tidak membunuhku. Kamu menyebut ini bukan apa-apa. Liu Yun terdiam saat mendengar jawaban Duan Lingtian. Dia telah mengancam Tiandong menggunakan anak-anaknya dan murid langsungnya, tetapi dia mengatakan itu bukan apa-apa. Meskipun seseorang tidak boleh melibatkan keluarga dalam hal-hal seperti ini, Liu Yun tidak berpikir Duan Lingtian salah. Bagaimanapun, Tiandong telah mencoba mencari masalah dengannya. Akankah Duan Lingtian mengancam Tiandong jika dia tidak berencana untuk memberinya pelajaran atas nama Donglin? Apa yang terjadi setelah itu? Apakah wakil Aula Master Dong datang mencari masalah denganmu? Ekspresi Liu Yun berubah muram saat dia menyebut nama Dong Yuanjin. Semua orang tahu betapa kejam dan gigihnya Dong Yuanjin. Tidak, Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Mungkin, dia mengira putranya bersalah. Ditambah dengan fakta bahwa insiden itu tidak menyebar, dia mungkin tidak mau repot-repot mencari masalah denganku. Dia pikir putranya bersalah. Liu Yun tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia berkata melalui transmisi suara, saudara muda Lingtian, wakil Master Aula Dong menganggap Donglin sebagai hidupnya. Mungkin, dia belum bergerak untuk saat ini, tetapi dia akhirnya akan bergerak. Mungkin, dia sedang mencari kesempatan bagus untuk memberimu pukulan mematikan. Dalam beberapa hari mendatang, cobalah untuk tidak meninggalkan sekte pemujaan api. Itu sama saja dengan memberi Dong Yuanjin kesempatan untuk berurusan denganmu. Liu Yun memperingatkan Duan Lingtian dengan sungguh-sungguh. Baiklah, jawab Duan Lingtian dengan mudah meskipun telah memutuskan untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Jika dia tidak meninggalkan sekte pemujaan api, dia tidak akan dapat meningkatkan akar spiritual bawaannya. Saat ini, dia memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Akan sulit baginya untuk memperbaikinya di sekte pemujaan api. Tepat sekali, pada saat ini, sebuah ide mulai terbentuk di benak Duan Lingtian. Dia telah memikirkan alasan yang baik baginya untuk meninggalkan sekte pemujaan api. Idenya akan menjamin bahwa wakil ketua Aula Penegakan Dong Yuanjin dan penatua api perak pertama Lian dari tempat penyucian hitam tidak akan mengetahui bahwa dia meninggalkan sekte pemujaan api. Namun, dia membutuhkan bantuan seseorang untuk menjalankan rencananya. Sesosok segera muncul di benak Duan Lingtian. Jika dia mau membantu, apalagi Lian, bahkan Dong Yuanjin tidak akan mencurigainya. Duan Lingtian menghela nafas lega setelah menemukan ide untuk meninggalkan sekte pemujaan api dengan aman. Setelah mereka meninggalkan Aula Penegakan dan dengan cepat mendekati alun-alun pusat Pulau Sein, 8 murid sejati yang melayani bersama Duan Lingtian dan Liu Yun mulai pergi satu persatu. Beberapa dari mereka kemudian turun di Central Square, dan beberapa dari mereka pergi ke arah lain. Hanya satu murid sejati yang melanjutkan perjalanan dengan Duan Lingtian dan Liu Yun saat mereka keluar dari Pulau Sein. Jelas murid sejati ini berencana untuk kembali ke kediamannya. Saudara muda Lingtian, saya akan mencari saudaramu. Aku yakin dia pasti sudah mendengar tentang kejatuhan kita. Aku akan menjelaskan banyak hal padanya agar dia tidak salah paham. Liu Yun mengucapkan selamat tinggal pada Duan Lingtian dan pergi ke kediaman murid Seinlen. Hanya murid sejati lainnya yang tersisa bepergian dengan Duan Lingtian saat ini.
Ketika Duan Lingtian hendak meninggalkan Pulau Sein untuk kembali ke kediamannya, sebuah suara menggelegar terdengar dari Central Square. Duan Lingtian. Duan Lingtian secara naluriah berhenti dengan kerutan di wajahnya. Dia yakin ini adalah pertama kalinya dia mendengar suara ini. Namun, kemarahan dan permusuhan dalam suara orang ini saat dia memanggilnya sangat jelas. Siapa ini? Duan Lingtian bingung. Namun, segera setelah itu, dia melihat dua sosok terbang dari Central Square ke arahnya. Hanya dengan pandangan sekilas, dia mengidentifikasi salah satu dari dua sosok itu. Wen Yan. Duan Lingtian mengangkat alisnya. Dia tidak berharap untuk melihat Wen Yan. Namun, dia hanya menatapnya dengan acuh tak acuh sebelum dia mengalihkan pandangannya ke orang di sebelahnya. Ini pasti orang yang memanggil tadi. Setelah Duan Lingtian mempelajari orang ini dari ujung kepala hingga ujung kaki, dia memastikan bahwa ini adalah pertama kalinya dia bertemu orang ini. Pada saat ini, murid sejati yang telah bertugas di aula penegakan bersama Duan Lingtian berteriak, "Kakak senior Bu Hong." Ketika dia melihat pemuda itu berdiri di sebelah Wen Yan, dia dengan cepat membuat jarak antara dirinya dan Duan Lingtian seolah-olah dia takut dia akan terjebak dalam baku tembak. Bab 2059, Tamparan. Bu Hong. Duan Lingtian menyipitkan matanya segera ketika dia mendengar kata-kata murid sejati. Meskipun dia belum pernah bertemu orang ini sebelumnya, dia pasti tahu namanya. Bu Hong adalah murid sejati peringkat kedua di True Ranking. Dia telah menembus ke bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage beberapa tahun yang lalu. Dia adalah salah satu murid terkuat di antara murid sejati di Sekte Pemujaan Api. Secara alami, dia juga salah satu dari 8 keajaiban besar di Sekte Pemujaan Api. Dia adalah murid langsung dari Sanctum Leader dari Azure Dragon Sanctum, dan dia adalah kakak laki-laki dari Wen Yan yang sebelumnya menduduki peringkat ke-9 di True Ranking. Karena Duan Lingtian mendapat peringkat di True Ranking, mereka yang berada di peringkat ke-4 hingga terbawah peringkat telah turun satu tempat. Orang yang menduduki peringkat terakhir di True Ranking sebelumnya telah dieliminasi dari peringkat. Saat ini, Wen Yan menduduki peringkat ke-10 di True Ranking. Peringkatnya dalam keadaan genting karena dia bisa dikeluarkan dari 10 besar kapan saja. Dia menempati urutan kedua di True Ranking, dan basis kultivasinya berada di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mengetahui bahwa pemuda yang berdiri di sebelah Wen Yan adalah Bu Hong. Dia tahu mereka datang dengan niat buruk. Bu Hong datang untuk membalas Wen Yan. Duan Lingtian sudah mempersiapkan diri untuk ini. Saya tidak percaya Bu Hong kembali saat saya bertugas di aula penegakan. Duan Lingtian yakin tentang ini. Kalau tidak, Bu Hong tidak akan menunggu sampai sekarang untuk mencarinya. Kakak senior, dia Duan Lingtian. Dari jauh, Wen Yan menunjuk Duan Lingtian saat dia berkata kepada Bu Hong dengan nada sedih. Sebelumnya, dia menamparku berkali-kali, mempermalukanku di depan umum. Itu bisa diterima jika hanya aku yang dipermalukan. Namun, tindakannya melibatkan Anda dan Tuan juga. Bagi mereka yang tidak tahu lebih baik, mereka akan berpikir bahwa kamu dan Tuan bahkan tidak bisa melindungiku. Wen Yan mengeluh sambil menangis kepada Bu Hong yang berdiri di sampingnya, mengipasi api kemarahannya. Jangan khawatir, adik junior. Aku pasti akan membalaskan dendammu. Bu Hong menatapnya dengan penuh kasih ketika dia mendengar keluhannya yang menangis. Ketika Bu Hong mengalihkan pandangannya dari Wen Yan ke Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan, matanya bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan. Jelas Wen Yan telah berhasil mengobarkan api kemarahan Bu Hong. Di Sekte Pemujaan Api, dua orang terpenting bagi Bu Hong adalah adik perempuan dan tuannya. Murid sejati, Duan Lingtian yang berdiri di kejauhan, tidak hanya mempermalukan adik perempuannya, tetapi juga mempermalukan tuannya secara tidak langsung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Murid Saint Len yang berdiri di belakang Bu Hong dan Wen Yan tidak diragukan lagi ada di sini untuk menonton pertunjukan. Bu Hong telah berteriak begitu keras sebelumnya, hanya saja jelas semua orang diperingatkan olehnya. Ketika mereka menemukan hari ini adalah hari Duan Lingtian meninggalkan aula penegakan, mereka semua tahu bahwa mereka akan memiliki pertunjukan untuk ditonton. Kakak senior Bu Hong tampaknya sangat marah. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Kakak senior Wen Yan adalah satu-satunya adik perempuan juniornya. Dia dipermalukan oleh Duan Lingtian, akan aneh jika dia tidak marah. Petik 2. Tepat sekali. Jika bukan karena kakak senior Bu Hong tidak berada di Sekte Pemujaan Api sebelum ini,
dia pasti sudah mencari kakak senior Duan Lingtian sejak lama. Dengan kekuatan kakak senior Duan Lingtian saat ini, aku khawatir dia bukan tandingan kakak senior Bu Hong. Petik 2. Tentu saja, kakak senior Bu Hong berada di peringkat kedua di peringkat sejati Sekte Pemujaan Api. Basis kultivasinya telah memasuki bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage beberapa tahun yang lalu. Bagaimana bisa Duan Lingtian yang hanya berada di peringkat keempat dibandingkan dengan dia? Sepertinya Duan Lingtian hancur hari ini. Bakat bawaannya mungkin cukup bagus, tetapi saat ini, kekuatannya jauh dari sebanding dengan kakak senior Bu Hong. Petik 2. Murid Saint Len yang berdiri di belakang Bu Hong dan Wen Yan yang datang untuk menonton pertunjukan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Secara alami, ada minoritas yang memiliki pendapat berbeda. Kalau tidak salah, sebelumnya ketika Duan Lingtian berhadapan dengan Yang Wen dan Wen Yan, kalian semua berpikir Duan Lingtian juga lebih rendah, bukan? Namun, apa hasilnya pada akhirnya? Petik 2. Tepat sekali. Kalian semua pada akhirnya diberi tamparan kiasan di wajah oleh kakak senior Duan Lingtian, kan? Petik 2. Saya akui saya dulu meremehkan kakak senior Duan Lingtian. Namun, setiap kali saya sangat malu ketika saya terbukti salah. Kakak senior Duan Lingtian tidak mengikuti logika umum. Tidak masalah siapa yang menurut kalian semua akan menang. Saya memiliki keyakinan pada kakak senior Duan Lingtian. Saya pikir dia luar biasa. Jadi bagaimana jika lawannya adalah pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga Saint Celestial Stage? Dia harus menyerah pada akhirnya juga. Petik 2. Meskipun ada beberapa orang yang mendukung Duan Lingtian, suara mereka diliputi oleh suara orang lain karena hanya sedikit dari mereka yang berpikir seperti itu. Kebanyakan orang merasa bahwa Duan Lingtian hancur sekarang setelah dia bertemu Bu Hong. Sementara itu, Bu Hong dan Wen Yan mendekati Duan Lingtian dan berdiri di hadapannya. Duan Lingtian, apakah Anda ingat bagaimana Anda mempermalukan saya hari itu? Wen Yan berkata sambil menatap Duan Lingtian dengan dingin. Mempermalukanmu, apakah saya? Duan Lingtian berkata dengan tenang seolah-olah masalah itu sangat kecil sehingga dia tidak bisa mengingatnya. Wen Yan sangat marah ketika dia mendengar ini. Ekspresinya segera berubah saat dia berkata dengan dingin, Duan Lingtian, kamu seorang pria. Jangan bilang kamu akan menyangkalnya. Petik 2. Menolak apa? Duan Lingtian terus bertanya dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengatakan bahwa aku mempermalukanmu? Bukankah kamu? Tatapan Wen Yan menjadi dingin. Suaranya juga dingin ketika dia berkata, jangan bilang kamu lupa tentang bagaimana kamu menamparku di depan umum dan mempermalukanku. Jangan bilang menurutmu itu bukan tindakan penghinaan. Ekspresinya berubah muram ketika dia menceritakan apa yang telah terjadi. Pada akhirnya, dia sangat marah sehingga dia memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Oh, kamu sedang membicarakan itu. Saya akan melupakannya jika Anda tidak menyebutkannya. Setelah mendengar kata-kata Wen Yan, Duan Lingtian pura-pura tahu ekspresi seolah-olah dia baru saja mengingat kejadian ini. Dia berkata, bukan maksudku untuk mempermalukanmu ketika aku menamparmu. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan berkata, saya pikir itu di bawah saya untuk bahkan berusaha mempermalukan Anda. Aku hanya menamparmu karena kau merusak pemandangan. Hanya itu yang ada untuk itu. Petik 2. Kata-kata Duan Lingtian membuat marah Wen Yan, menyebabkan wajahnya memerah. Dia dibuat terdiam untuk waktu yang lama. Keributan. Murid Saint Len yang datang untuk menonton pertunjukan menjadi gempar ketika mereka mendengar kata-kata Duan Lingtian. Duan Lingtian benar-benar luar biasa. Untuk berpikir dia cukup berani untuk mengatakan itu di bawahnya bahkan berusaha mempermalukan Wen Yan. Petik 2. Apakah dia tidak tahu orang yang berdiri di sebelah Wen Yan adalah kakak senior Bu Hong? Lihat, ekspresi kakak senior Bu Hong sangat muram sekarang, kata seseorang sambil mendecakkan lidahnya. Mungkin tidak terpikir oleh kakak senior Bu Hong bahwa Duan Lingtian berani bertindak begitu arogan di depannya. Ada kemungkinan Duan Lingtian tidak tahu bahwa itu kakak senior Bu Hong. Mungkin, Duan Lingtian tidak tahu bahwa dia dalam bahaya sekarang. Ekspresi Bu Hong berubah sangat serius saat para murid Saint Len berdiskusi di antara mereka sendiri. Kamu Duan Lingtian. Mata Bu Hong bersinar dengan niat membunuh yang mengerikan saat dia menatap Duan Lingtian dengan saksama seperti ular yang melihat mangsanya. Namun, Duan Lingtian mengabaikan Bu Hong. Sebaliknya, dia memandang Wen Yan dan berkata dengan acuh tak acuh, Wen Yan,
kamu tidak lagi takut padaku karena kamu memiliki seseorang yang membantumu sekarang. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Wen Yan menjawab dengan dingin. Kegembiraan muncul di hatinya ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikan kakak laki-lakinya. Dia tahu kakak laki-lakinya benar-benar marah sekarang. Duan Lingtian membawa ini pada dirinya sendiri. Menurut pendapatnya, Duan Lingtian mencari kematian dengan mengabaikan kakak laki-lakinya. Jadi bagaimana jika itu masalahnya? Duan Lingtian tertawa ketika dia mendengar kata-kata Wen Yan. Dia berhenti tertawa setelah beberapa saat. Matanya menjadi dingin saat dia tiba-tiba menyerang Wen Yan, membuatnya lengah. Biarkan aku memberitahumu, bahkan jika kakak laki-lakimu ada di sebelahmu, aku masih bisa menamparmu jika aku mau. Suara Duan Lingtian berdering di udara, mengejutkan semua orang yang hadir di tempat kejadian. Dia bergerak secepat kilat. Bu Hong tertegun sejenak. Dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya saat ekspresinya berubah lebih suram. Dia berteriak, kamu mencari kematian. Dia dengan cepat menyerang Duan Lingtian juga. Jelas dia mencoba menghentikan Duan Lingtian dari menamparkan Wen Yan. Tamparan, suara tamparan yang renyah terdengar di udara. Satu sisi wajah Wen Yan mulai membengkak. Bu Hong tidak berhasil menyelamatkannya. Para murid Saint Len yang hadir di tempat kejadian terkejut. Mereka tidak menyangka Duan Lingtian begitu berani sehingga dia berani menamparkan Wen Yan di depan Bu Hong. Dia telah menamparnya begitu keras sehingga wajahnya membengkak. Murid Saint Len tidak bisa menahan nafas ketika mereka melihat ini. Banyak dari mereka memandang Duan Lingtian dengan sedikit rasa kasihan di mata mereka. Mati! Sebuah suara marah bergema di udara, menyebabkan para murid Saint Len mengalihkan perhatian mereka ke sosok secepat kilat Bu Hong. Pada saat ini, Bu Hong hanya berjarak 1 kaki dari Duan Lingtian. Bab 2060, Bu Hong, akar spiritual indigo Inate. Ketika Bu Hong hanya berjarak 1 kaki dari Duan Lingtian, energi besar melonjak keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi raksasa dengan mulut terbuka sebelum mencoba menelan Duan Lingtian utuh. Taktik melahap dasar, penghalang penyu hitam. Pada saat ini, energi Sun Sein yang telah terakumulasi di tubuh Duan Lingtian melonjak keluar dan membentuk pusaran air, menyerap energi roh langit dan bumi di sekitarnya. Itu meningkatkan Sun Sein energinya. Setelah itu, Sun Sein energi miliknya mulai menyebar dan membentuk siluet penyu hitam besar di sekitar tubuh Duan Lingtian. Penghalang yang terbentuk dari Sun Sein origin miliknya sangat kuat. Teknik yang dilakukan Duan Lingtian tidak lain adalah penghalang penyu hitam, kemampuan surgawi pertahanan nomor 1 di Sekte Pemujaan Api. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan. Begitu penghalang penyu hitam muncul, energi besar yang keluar dari tubuh Bu Hong menghantam penghalang dengan keras, memicu suara gemuruh. Udara bergetar di sekitar penghalang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Riak mulai terbentuk di udara sebelum berubah menjadi badai-badai. Jubah semua orang yang hadir di tempat kejadian berkibar dan ikat rambut dari banyak murid Saint Len yang berdiri di dekat pertarungan patah, rambut mereka yang longgar berkibar di udara. Di bawah pengawasan yang lain, penghalang penyu hitam Duan Lingtian mulai pecah ketika energi Bu Hong menghantamnya. Bagaimanapun, itu telah mengalami beberapa kerusakan. Seperti yang diharapkan dari pembangkit tenaga listrik di bentuk ketiga dari Saint Celestial Stage. Dia benar-benar luar biasa. Duan Lingtian memuji dalam hati ketika dia melihat penghalang penyu hitam miliknya telah dihancurkan. Basis kultivasi Duan Lingtian saat ini tidak lagi berada di tahap Saint teladan awal seperti sebelum dia pergi untuk melayani di aula penegakan. Dia telah membuat 2 terobosan satu demi satu dalam sebulan terakhir dan meningkatkan basis kultivasinya ke panggung Saint teladan penguasaan. Sun Sein energi miliknya, secara alami, juga telah dinaikkan ke Mastery Exemplary Saint Stage. Dengan bantuan kemampuan surgawi, taktik pelahap dasar, energi Sun Sein-nya saat ini berada di bentuk pertama dari tahap Saint Celestial. Selain itu, Duan Lingtian juga lebih memahami kemampuan surgawi lainnya, penghalang penyu hitam selama sebulan terakhir. Kekuatan penghalang jauh lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Meski begitu, itu masih tidak bisa menahan serangan marah Bu Hong. Tentu saja, Duan Lingtian tahu ini bukan kekuatan Bu Hong. Lagi pula, dia belum menggunakan senjata Sein-nya. Wilayah 10.000 pedang. Ketika Bu Hong menghancurkan penghalang penyu hitam, Duan Lingtian langsung melemparkan wilayahnya untuk melawan serangan Bu Hong.
Astaga, 10.000 wilayah pedang menyelimuti Duan Lingtian dan Bu Hong. Cahaya keemasan cemerlang dari wilayah menghalangi pandangan sekelompok murid Tanah Suci, termasuk Wen Yan yang telah mundur jauh untuk saat ini. Wilayah. Bu Hong tersenyum menghina ketika dia menyadari bahwa dia diselimuti oleh wilayah Duan Lingtian. Sein Origin di tubuhnya melintas sebelum berubah menjadi baju besi yang menutupi tubuhnya. Desir, 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 desir. 10.000 sinar emas ditembakkan di dalam 10.000 wilayah pedang Duan Lingtian. Setelah memblokir serangan Bu Hong, itu terus menyerangnya. Namun, itu bahkan tidak meninggalkan penyok di armornya. Kemampuan Divine Defensive. Duan Lingtian menyipitkan matanya ketika dia melihat ini. Dia menyadari Bu Hong telah menggunakan kemampuan surgawi defensif. Selain itu, sepertinya kemampuan surgawi bukanlah kemampuan surgawi tingkat menengah. Duan Lingtian, meskipun kemampuan surgawi defensif saya tidak sekuat kemampuan surgawi defensif Anda, penghalang penyu hitam, itu masih kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi. Wilayahmu tidak cukup untuk menghancurkan pertahananku. Bu Hong mencibir. Aku harus mengakui bahwa kamu cukup kuat. Sangat disayangkan bahwa lawan Anda adalah saya. Meskipun saya tidak dapat membunuh atau melumpuhkan Anda karena aturan di Sekte Pemujaan Api, saya akan mempermalukan Anda dan membuat Anda berharap Anda mati. Aku akan menamparmu 1000 kali dan membuatmu merangkak di antara kakiku. Suaranya menjadi lebih dingin saat dia melanjutkan berkata, saya ingin melihat bagaimana Anda akan mengangkat kepala Anda di sekte pada waktu itu. Ini adalah harga yang harus kamu bayar karena mempermalukan adik perempuanku dan menamparnya di depanku. Bu Hong terdengar percaya diri seolah-olah dia sudah tahu hasil pertarungan. Menamparku 1000 kali, membuatku merangkak di antara kedua kakimu. Mata Duan Lingtian menyipit ketika dia mendengar kata-kata Bu Hong. Matanya berkilat dingin. Pada saat ini, niat membunuh mulai muncul dari tubuhnya. Yah, aku ingin melihat apakah kamu mampu melakukan itu. Suaranya dingin ketika dia berbicara, menyebabkan suhu di sekitarnya turun beberapa derajat. Kamu akan segera melihat. Bu Hong menyeringai ketika mendengar kata-kata Duan Lingtian. Sein Originnya mengandung petunjuk ki berdarah saat meroket. Dia sedang bersiap untuk mengeluarkan kemampuan surgawi yang berharga di Azure Dragon Sanctum. Kemampuan surgawi yang berharga di Azure Dragon Sanctum memiliki beberapa kesamaan dengan kemampuan surgawi yang diwariskan klan naga, Berserkification bentuk sejati. Setelah melalui Berserkification, kekuatan dan kecepatan seseorang akan sangat meningkat. Secara alami, efek sampingnya juga keras. Kamu tidak punya kesempatan sama sekali. Duan Lingtian berkata dengan dingin sebelum Bu Hong mengeluarkan kemampuan surgawi dari Azure Dragon Sanctum. Suaranya tidak menimbulkan perdebatan, seolah-olah dia yakin akan kemenangannya. Ki berdarah melonjak keluar dari tubuh Bu Hong saat dia bersiap untuk mengeluarkan kemampuan surgawi dari Azure Dragon Sanctum. Tiba-tiba, pada saat kritis, desir, suara pedang bersiul yang menusuk telinga terdengar di telinga Bu Hong, menyebabkan rasa takut muncul di hatinya. Itu mengalihkan perhatiannya sejenak, mengakibatkan kegagalannya untuk mengeluarkan kemampuan surgawi dari Azure Dragon Sanctum tepat waktu. Menyembur, menyembur. Sementara itu, Bu Hong hanya merasakan sakit yang tajam di lengan dan kakinya seolah-olah ditusuk. Saat rasa sakit terus menyebar, dia menenangkan diri. Dia memfokuskan matanya dan dia melihat bayangan pedang dengan cepat kembali ke Duan Lingtian. Bentuk ketiga dari tahap surgawi suci juga dikenal sebagai bentuk mata spiritual. Setelah seseorang menembus ke bentuk ketiga dari tahap surgawi suci, mata seseorang akan berubah menjadi mata spiritual. Mata spiritual memberikan satu penglihatan yang luar biasa. Dari awal hingga akhir, satu-satunya yang berhasil ditangkap Bu Hong hanyalah bayangan pedang. Dia tidak bisa melihat pedang dengan jelas, tetapi dia tahu secara naluriah bahwa itu bukan pedang biasa. SH*T. Bu Hong melihat kilatan di depan matanya ketika perhatiannya terfokus pada bayangan pedang. Pada saat ini, Duan Lingtian memakai sepasang sayap emas menyala di punggungnya. Dia telah tiba di depan Bu Hong hanya dalam sekejap mata. Bu Hong secara naluriah bergerak untuk menghindari Duan Lingtian. Namun, dia menemukan rasa sakit di lengan dan kakinya sangat memperlambat gerakannya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa dia terluka parah. Serangan jiwa. Dengan mata spiritualnya, Bu Hong melihat seberkas cahaya keluar dari mata kiri Duan Lingtian. Garis cahaya itu dalam bentuk naga surgawi. Garis cahaya melesat keluar dan menembus ruang di antara alisnya,
menuju jiwanya. Meskipun jiwa Bu Hong cukup kuat untuk menahan serangan jiwa Duan Lingtian, dia terpana oleh serangan Duan Lingtian. Sementara Bu Hong tercengang, baju besinya yang dibentuk oleh kemampuan surgawi defensif tingkat tinggi mulai sedikit redup. Ledakan, mata Duan Lingtian menjadi dingin tiba-tiba. Dia mendorong telapak tangannya sebelum menghantam baju besi Bu Hong, memicu suara gemuruh. Retakan, armor Bu Hong langsung hancur. Sisa serangan Duan Lingtian mendarat di kepala Bu Hong, langsung menjatuhkannya. Penatua Huo, apakah ada orang dengan basis kultivasi di bentuk ketiga dari tahap surgawi yang menonton di luar wilayah saya? Duan Lingtian buru-buru memanggil Penatua Huo yang berada di Pagoda Indah 7 Harta Karun. Sedikit kecemasan bisa dilihat di matanya ketika dia berbicara. Tidak, jawab Penatua Huo setelah beberapa saat. Duan Lingtian menghela nafas lega ketika dia mendengar kata-kata Penatua Huo. Kemudian, dia berbalik untuk melihat Bu Hong yang tidak sadarkan diri yang dia pegang di tangannya. Penatua Huo, tolong bantu saya melahap akar spiritual bawaannya. Duan Lingtian berkata saat matanya bersinar terang. Selain berada di peringkat kedua di True Ranking, Bu Hong juga berada di peringkat 421 di Supreme Saint Ranking. Dia tidak tua dan bisa dianggap cukup muda di Sekte Pemujaan Api. Dia secara luas diakui sebagai keajaiban kedua di Sekte Pemujaan Api karena dia memiliki bakat bawaan yang luar biasa. Dia memiliki akar spiritual bawaan indigo. Duan Lingtian tahu tentang semua ini. Untuk alasan ini, dia menyerang lebih dulu untuk melukai Bu Hong sehingga dia bisa menang. Bagaimanapun, dia memperhatikan akar spiritual bawaan Bu Hong.